Halo teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara menjalankan motor 3 fasa dengan sistem DOL, Direct Online. Nah, pada video yang pertama sudah kita bahas bagaimana cara membuat rangkaian ini, ya, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Nah, untuk selanjutnya kita akan melengkapi rangkaian ini dengan kelengkapan tambahan seperti lampu-lampu indikator. Nah, ini lampu-lampu indikator merah, hijau, dan kuning, kemudian saklar emergensi seperti ini. Yang mana fungsinya ini nanti untuk misalkan untuk lampu merah itu untuk menandakan bahwa motor standby siap dijalankan. Warna hijau itu memberi tanda bahwa motor sedang berjalan. Warna kuning memberikan tanda bahwa terjadi gangguan overload. Nah, nanti untuk emergensi ini berfungsi sebagai cara cepat untuk menghentikan motor apabila terjadi hal yang tidak terduga. Oke, teman, kita lanjutkan. Bagaimana rangkaian kontrolnya? Nah, rangkaian kontrolnya sebetulnya tinggal melanjutkan yang kemarin ya. Hanya kita tambahi dengan komponen-komponen yang akan kita buat. Ya. Nah, sekarang kita akan gambar ulang lagi rangkaian kontrolnya. Ya. Seperti biasa ini kita tarik untuk jalur masuk. Nah, jalur ini bisa kita ambil dari Passate ya, terserah kita. Ini di sini saya ambil dari Passate. Kemudian masuk ke MCB seperti biasa. Ke MCB. Kemudian keluar MCB masuk ke 95 96 dari overload. Berikutnya keluar dari overload menuju ke saklar emergensi. Nah, di sini saklar emergensinya kita pasang. Yaitu NC-nya ya. Kalau NC kita kasih nomor 1, 2. Dari sini baru menuju ke tombol off. Tombol on. Dan terakhir ke A1, A2. Kontaktor magnet. Dan A2-nya menuju ke netral. Pengunci yaitu 13, 14. Gitu ya. Ini tombol. Ini tombol on ya. Nah, tambahi seperti ini gambarnya. Nah, emergensi ini akan berfungsi untuk memutus rangkaian ini atau memutus jalannya motor dengan cepat gitu, karena sistem kerjanya ditepuk sama tangan. Kalau ditepuk berarti kalau ini ditepuk
ya. Yang ini kita tepuk. Begitu. Nah, itu akan lebih cepat daripada menekan tombol. Nah, itu fungsi dari emergency ya. Di sini digunakannya kontak NC-nya ya. Kontak NO-nya nanti untuk menyalakan lampu. Cuma di sini nggak tersedia lampunya ya. Jadi kita untuk emergency tidak disediakan lampu ya. Harusnya ada lampunya ya, tetapi di pintunya belum disediakan tempat untuk lampu emergency. Nah, dari sini ya, untuk lampu-lampu indikator akan kita pasang ya dari sini. Ya, kita pasang dari sini ya. Nah, tapi sebelumnya untuk terminal yang ini X12 ini di sini kan X9, 10, 11 ya, yang berikutnya 12 ya. Nah, untuk X9-nya itu yang mana? Nah, ini di sini aja ya, X9 di sini. X9, X10-nya sama seperti yang kemarin ya. X10, X11. Begitu. X9, X10, X11 ya. Nah, kita lanjut terminal yang berikutnya X12 dan berikutnya adalah untuk lampu indikator. Yang merah dulu. Nah, kita ngambil dari sini. Kita ngambil dari sini untuk lampu merah. Lewat dulu NC 21, 22 baru ke lampu. Nah, sebelahnya menuju netral. Untuk lampu ini lampu merah. Untuk lampu hijau tetap kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini lewat ke NO 23, 24. Baru masuk ke lampu hijau. Sebelahnya ke netral. Untuk lampu kuning, indikator gangguan ya, kita ngambil dari sini. Kita ngambil dari sini, tarik. Tarik. Masuk dulu NO. NO dari overload ya. Ini NO dari overload. Kaki 9, 7, 9, 8 baru ke lampu kuning. Nah, seperti itu. Kemudian untuk terminal yang nanti akan digunakan di sini ya, yaitu terminal K12. Nah, untuk terminal K12 untuk terminal X12 mau kita pakai untuk di sini. Nih. Ya. X12. Di sini perlu terminal juga. X13. Di sini perlu terminal. X14. Ya. Mana lagi yang perlu terminal? Nah, di sini kita perlu terminal juga, yaitu X15. Gitu. Nah, jadi begini rangkaiannya, teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba membuat rangkaiannya. Oke. Nah, teman, untuk membuat pengawatan dari rangkaian ini,
di sini kita memerlukan tambahan, yaitu ini yang namanya kontak bantu. Karena di sini kontak NO dan NC yang disediakan pada kontaktor magnet itu hanya ada satu NO dan satu NC. Sehingga karena di sini memerlukan lebih dari 2 NO, maka kita memerlukan kontak bantu ini. Ya, nanti pemasangannya seperti ini. Nah, begitu. Ya. Nanti ini kita akan menggunakan NO1 dari sini dan NC1 untuk lampu merah dan lampu hijau. Ya, jadi seperti itu. Ini sudah saya siapkan. Seperti ini kabel dan alat-alatnya. Oke teman, sudah kita rangkai ya untuk lampu-lampu indikatornya. Nanti di sini berarti ini untuk lampu merah, ini untuk lampu hijau, ini untuk lampu kuning. Dan ini X15 nanti disediakan untuk netral. Dari lampu-lampu ini disambungkan ke X15. Untuk kemudian X15 dari sini menuju ke netral di sini. Nah, jadi begitu. Sekarang kita akan menginstalasi dengan jala-jala dan motor serta tombol-tombol dan lampu indikatornya serta emergensi yang ada di pintu. Oke teman, sekarang kita akan menghubungkan rangkaian ini dengan kelengkapan yang dari luar papan ini ya, yaitu ini sumber jala-jala 3 fasa nanti dihubungkan ke X1, 2, 3, dan 4. Yang X5 nya itu untuk ground. Kemudian ini yang ke motor ini dihubungkan ke X6, 7, 8. Dan mulai X9 sampai X15 ini yang ke pintu ya, yang ke pintu. Di sini yang X9 yang ini, X9 ini yang ini ya. Ini adalah apa? Saklar emergensi, ini X9. X9, kemudian ini X10, ini X11, yang ini lampu merah X12, ini X13, X14, yang ini netral X15. Ya. Sekarang kita akan menyambungkannya itu dengan terminal ini. Oke, di sini sudah saya sudah ada tegangannya. Sekarang kita masukkan jala-jalanya. Nah, itu
langsung menyala, tanda standby ya, sudah siap untuk dijalankan. Sekarang kita akan jalankan motornya ya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah emergency apabila terjadi di luar dugaan. Kalau mematikan ingin lebih cepat, ini dari sini ya, tidak dari sini, ini lebih lambat. Kalau ini lebih cepat. Nah, itu seperti itu ya. Ini udah langsung mati. Dan di sini tidak bisa kita hidupkan di sini sebelum kita lepaskan dulu ininya. Nah, ya. Gitu. Ini sudah standby lagi, siap untuk dijalankan. Nah, untuk mematikan secara normal ini dari sini. Nah, begitu. Sedangkan ini adalah untuk lampu gangguan, akan menyala apabila terjadi gangguan. Nah, untuk mengecek sudah bisa berfungsi enggak, ini kita cek di sini ya. Nah, ini lampu gangguannya sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi begitu teman-teman, bagaimana cara membuat rangkaian untuk menjalankan motor induksi 3 fasa ini secara DOL, Direct Online. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.